Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan sebuah kisah horor dan kisah mistis. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Sebelum lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Pada awalnya, aku hanya bekerja di rumah Ibu Susan sebagai tukang. Ibu Susan aslinya orang Cirebon, menikah dengan Pak Robert, orang Medan. Mereka mempunyai dua orang putri yang cantik-cantik. Lydia masih duduk di bangku SMP, sedangkan Luna sudah di kelas akhir SMA. Mereka melanjutkan sekolahnya di Bandung ini, karena Ibu Susan merasa nyaman untuk tinggal di daerah yang dingin itu. Setelah membangun rumah Ibu Susan selesai, aku diminta oleh Pak Bos, yaitu memborong yang merangkap arsitek yang kebetulan orang satu kampung denganku. Pak Bos mengatakan kalau rumah secara keseluruhan sudah rampung, bahkan sudah serah kunci. Namun ada yang perlu di-finishing kembali. Dan beliau menyuruh Bang Mandor untuk memilih dan meminta siapa yang bersedia untuk tinggal di sini sampai semuanya tuntas. Tapi di antara 10 orang temanku, tidak ada satu orang pun yang mau. Pertanyaan terakhir Bang Mandor tidak ada pilihan kepadaku. "Kalau kamu gimana, Cip?" Bang Mandor menyebut namaku dengan Cip, dari kepanjangan Cipta. Aku yang merasa masih betah dengan suasana kota kembang ini langsung mengiyakan. "Iya bang, gak apa-apa." Aku menjawabnya iya, padahal aku di kelompok Bang Mandor ini orang baru. Makanya begitu aku bersedia, Pak Bos yang memang aku mengenalnya orang satu kampung denganku, tapi Pak Bos belum kenal denganku. Maklum, orang gede, selain pemborong proyek, dia juga menjabat sebagai kepala staf di Dinas Pekerjaan Umum. Dan Pak Bos yang bernama Pak Adam itu langsung respek denganku. Ia bertanya langsung padaku tentang tempat tinggalku dan keluargaku. Setelah aku menerangkan, ternyata beliau mengenal keluargaku dengan cukup baik. Pak Bos mengatakan akan menambah gaji harianku untuk membantu agar aku tetap bekerja dengan baik. Karena Pak Bos memahami betul tentang kemungkinan kalau keluarga Ibu Susan tidak mungkin akan memberikan makan untukku, mungkin memang belum mengerti atau karena pelit. Tapi bagiku itu tidak jadi masalah. Selama aku bekerja, hanya sesekali Ibu Susan memanggilku, itu pun kalau dia membutuhkan tenagaku. Aku pikir dia mau menawari aku kopi atau apalah. Aku juga sering nyesek kalau melihat Lydia membanting pintu kamarnya setiap masuk atau keluar. Buset dah, mentang-mentang cantik, sombongnya selangit. Apa mungkin dia takut kalau aku berbuat sesuatu padanya? Atau memang seorang kuli seperti aku ini di mata gadis itu hina? Beruntung bagiku masih ada kehangatan saat aku melihat senyum dari Luna, entah saat berangkat atau pulang sekolah. Bahkan pernah beberapa kali ia membuatkan aku secangkir kopi. "Ini kopi buatan aku untuk Mas Cipta, biar gak ngantuk dan loyo kerjanya," kata Luna sambil tersenyum meletakkan kopi di dekat aku yang sedang beristirahat siang. Dia duduk tak jauh dari tempatku. "Mas, kalau di Cirebon itu yang paling terkenal itu apa ya? Misalnya makanan khas atau tempat wisata gitu?" Ia bertanya dan memerlukan jawaban agak panjang dariku. "Waduh non, saya ini kan laki-laki ya, jadi kurang paham juga soal makanan. Cuma yang saya tahu itu ada makanan khas, seperti nasi lengko, nasi jamblang, empal gentong. Dan kalau untuk oleh-oleh, kebanyakan orang mencari itu terasi udang. Katanya tidak ada di kota lain selain di Cirebon ini. Kalau untuk wisata hanya sedikit, karena Cirebon itu kan kota kecil. Paling juga Goa Sungaragi dan yang paling terkenal tempat ziarah Gunung Jati.
Itu juga ramenya kalau pas malam Jumat Kliwon aja, Non. Dari tadi nyebut non-non melulu. Bisa gak sih panggil nama gue aja, Luna gitu? Terus gak usah deh pakai bahasa saya. Rasanya kaku banget. Kayak ada pembatas antara gue sama lo gitu. Buset, nih cewek. Ngajarkan aku gak menghargai majikan dong. Wah, kalau maminya dengar pasti dia kena marah. Jadi saya kan tadi itu Non juga bilang aku. Dan memanggil saya dengan sebutan Mas. Jangan pakai saya, pakai gue. Kan dengernya lebih santai. Tapi Non. Luna. Nama gue Luna, bukan Non, paham? Aku hanya memandang wajahnya dengan hati berkebit-kebit. Kenapa lo liatin gue kayak gitu? Cantik. Nah lo, belum udah ngerayu nih. Bukan ngerayu Non, tapi pujian. Non lagi. Luna. Coba sebut nama gue Luna. Lo cantik Luna. Nah itu, kedengarannya lebih gimana gitu sih? Sampai kesini. Luna menunjuk ke tengah antara dua buah dadanya yang nampak menonjol, yang turun naik saat ia menarik nafas. Dan tentu saja membuat jantungku berdetak lebih kencang. Kalau soal cantik, aku sudah dari dulu. Mungkin semakin cantik kali ya. Cantik dan tidak sombong. Oh, aku tahu. Lo lagi bandingin gue sama adik gue kan? Aku tidak menjawab pertanyaan yang mungkin akan membuat obrolan ini semakin panjang. Aku melihat jam di handphone sudah pukul 1 dan aku harus kembali bekerja. Nyantai aja kali. Jangan dong. Orang itu harus punya komitmen untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh atasannya. Oke deh. Selamat bekerja lagi. Dan gue mau bobok siang. Yaudah, selamat bobok siang. Kalau bisa, ajak gue dalam mimpi lu ya. Maunya numpang aja. Katanya sambil ketawa kecil dan segera masuk ke kamarnya. Ternyata ada ya, cewek secantik dan anak orang kaya, tapi gak sombong. Keramahan atas sikap Luna membuat aku semakin betah tinggal di rumah ini. Ya walaupun kedua penghuninya yang lain bersikap masa bodoh. Aku selalu berharap jika saat istirahat siang atau sore dapat menikmati suasana seperti tadi. Aku tahu kalau Ibu Susan sering melihat Luna memberikan kopi untukku, tapi dia diam saja. Bahkan pernah melihat aku dan Luna duduk sambil ngobrol hingga cewek itu tertawa. Ibu Susan nampak sinis. Memang sejak pertama aku melihat perempuan itu, ia seperti itu. Wajahnya kaku, nyaris tidak pernah tersenyum. Untuk urusan makan, aku harus membeli sendiri di warung yang agak jauh letaknya. Mas ndak ikut pulang toh? Tanya Rini, pelayan warung langgananku. Enggak Rin, aku masih ada sedikit kerjaan. Lagian aku masih betah di sini. Betah karena gajinya besar atau gimana toh? Aku betah itu karena aku melihat senyum kamu yang manis. Mas Cipta ini mulai gombalin aku. Dulu waktu masih banyak teman, kamu nyuakin aku, Mas. Masa? Dan aku betah dengan suasana dingin kota ini. Lah emangnya kalau di Cirebon panas apa, Mas? Ya namanya juga kota pelabuhan, panas dan gerah. Gak ada penyejuk hati seperti saat aku memandang wajah kamu yang cantik dan indahnya kedua bola matamu. Halah, sudah Mas. Jangan muji terus. Nanti aku melambung, terus jatuh. Pasti sakit toh, Mas. Kalau kamu jatuh, pasti gak akan sakit. Loh, kok bisa toh? Sebab kamu jatuhnya itu di dalam pelukanku. Halah, sudah. Nanti aku lempar pakai piring nih. Nah, itu namanya UFO. Kataku kemudian menikmati sajian menu yang memang aku suka. Sayur asam, ikan asin, lalapan, dan sambal. Sore itu setelah jam kerjaku selesai, aku menyapu lantai. Ini memang sudah menjadi kebiasaanku untuk selalu membersihkan bekas kerjaku yang banyak menyisakan debu. Setelah selesai, aku juga sekalian mengepel lantai mulai dari ruang tamu. Dan ketika aku mengepel di ruang keluarga, ternyata Luna sudah duduk sendirian di sana. Wajahnya tertunduk,
dan sepertinya tengah membersihkan kuku tangan kirinya dengan kuku jari tangan kanan tanpa alat. Tepat ketika aku mau mengepel di bagian yang terdapat sepasang kakinya, aku pun berkata, "Maaf non, tolong angkat kakinya." Angkat aja sendiri. Jawabnya ketus, mungkin dia sedang ada masalah. Sejenak aku berpikir, kalau aku melewatinya, kayaknya pasti kurang bersih. Tapi kalau aku mau mengepel, bagaimana mungkin aku mengangkat kedua kaki cewek itu? Kok mikir? Apa lo gak kuat buat ngangkat kaki gue? Kata Luna masih tetap pada posisinya. Entah ada apa denganku. Kok aku tiba-tiba bisa berbuat nekat mengangkat satu kakinya. Setelah itu memegang kaki satunya lagi. Tapi kali ini aku tidak langsung mengangkat dan menaikkan di atas kursi. Aku menyentuhnya dengan perlahan, seakan mau memindahkan sebuah guci antik. Lembut, aku mengelus betis yang ditumbuhi bulu-bulu halus. Sepertinya kaki cewek ini lebih indah dan mulus dibandingkan dengan kaki kursi yang sedang ia duduki. Padahal kursi itu terbuat dari kayu jati yang sudah dipoles dengan plistur. Kok berhenti ngelusnya? Terus dong, sampai sini nih. Serunya tiba-tiba menyadarkan aku. Tangannya menunjuk ke pangkalan pahanya yang mulus. Aku melepaskan kaki cewek itu, sehingga dia terkejut karena kaki yang sudah sedikit terangkat harus jatuh tepat di ember yang berisi air. Ayo cepat bersihin kaki gue, katanya agak lantang. Lalu aku menyambar kain lap yang ada di dekat televisi. Aku mengeringkan kakinya seperti tengah mengelap mobil, perlahan dan penuh perasaan. Tanpa kusangka, dia malah tertawa. Kena lo, gue kerjain. Emang enak? Loh, emang enak? Masih mau? Apanya? Pijit gue sekalian. Tanpa berkata apa-apa, Luna melangkah menuju ke samping. Dan yang membuat aku heran, dia masuk ke kamar pembantu yang sementara ini aku jadikan tempat tidurku. Aku berdiri mematung di depan pintu. Aku melihat cewek itu membaringkan tubuhnya di atas kasur yang tidak terlalu empuk. Cip, ngapain lo masih berdiri di situ? Tapi Luna, gue... Udah, cepetan masuk, terus kunci pintunya. Gue belum ambil minyak. Alah, gak usah pakai minyak segala. Aku menuruti masuk dan mengunci pintu. Ayo, Cip. Gue pingin ngerasain dipijit sama kuli bangunan. Pasti tenaga lo kuat dan mijatnya juga lebih terasa. Aku mulanya bingung dan ragu-ragu. Tapi sepasang betis yang ditumbuhi bulu-bulu halus itu mengajak tanganku untuk segera mengelusnya. Bagaikan seorang tukang pijat profesional, aku mulai dari telapak kakinya, menekuk ke 10 jari kakinya hingga bergemblutuk, kemudian merambah naik hingga betis dan atas lutut. Tanganku kembali bergerak turun dari telapak kaki dan sampai ke atas lutut lagi. Lebih ke atas, Cip. Pijatan lo enak banget. Pintanya menarik rok pendeknya hingga pangkal paha. Mataku terbuka lebar demi melihat segitiga berwarna biru muda. Jantungku terpacu lebih cepat dari biasanya. Seluruh persendian tulangku terasa copot satu demi satu. Gerakan memijat kini tak lagi bisa aku lakukan. Aku mengelus paha bening yang menantang ini dengan lembut. Aku mengira kalau Luna akan memintaku kembali memijatnya. Namun ternyata... Shh, Cipta. Lakukan apa yang lu mau. Luna mendesah seakan menikmati sentuhan jari-jariku. Aku tak mampu menahan nafsu kelelakianku. Dan dengan gerakan tanpa komando, jari-jariku pun dengan cepat melakukan gerilnya. Luna membalikkan badannya, sehingga wajah kami saling berdekatan. Dan dengan gerakan kilat, bibir cewek itu menyambar dan melumat bibirku dengan ganas. Entah siapa yang memulai lebih dulu, aku hanya tahu kalau kami sudah sama terkulai lemas dan hanya mengatur nafas kami yang memburu. Aku tak habis pikir, masa iya cewek secantik Luna dan anak orang kaya kok mau-maunya dengan mudah mengajak aku untuk melakukan hubungan yang mustahil dilakukan oleh cewek manapun. Apalagi mengingat aku yang hanya seorang kuli bangunan.
Luna keluar dari kamar mandi. Ia hanya membebat sebagian tubuhnya dengan handuk. Ia hanya melirik ke arahku yang tengah membersihkan kembali bekas ngepel yang tadi sempat tertunda itu. Malam harinya jam sudah menunjukkan pukul 9. Biasanya kalau orang kaya, mereka sudah siap-siap menuju alam mimpi. Tapi tidak demikian dengan Luna. Ia membawa 2 cangkir yang berisi kopi dan teh manis kesukaannya. Diminum, Cip. Sorry, cuma ini adanya. Gak ada cemilan. Kata Luna sambil meletakkannya di lantai, dan Luna duduk di sampingku. Aku yang merasa sudah mengenal cewek ini luar dalam, memandangi wajahnya sambil tersenyum. Kenapa lo ngeliatin gue sampai segitunya? Terima kasih ya, atas apa yang udah lo berikan ke gue tadi. Maksud lo apa? Gue gak ngerasa ngasih apa-apa ke lo. Yang tadi sudah kita lakukan bersama di kamar belakang. Hah? Lu jangan ngaco deh. Dari awal gue masuk ke rumah ini sampai sekarang, gue belum pernah lihat ke kamar pembantu. Lu jangan ngarang yang enggak-enggak deh. Lah terus tadi? Udah deh, mending sekarang lu tarik nafas dulu, terus tenangkan pikiran lu. Setelah itu, lu boleh bercerita. Gue gak semurah itu jadi cewek, Cip. Luna benar. Aku harus tenang dan menceritakan apa yang baru saja aku alami tadi sore. Cip, apa lo gak ngarang-ngarang cerita? Beneran Luna, sumpah. Cip, kalau begitu rumah ini angker. Lo pasti diajak gituan sama setan. Gue jadi merinding. Udah mending gue masuk aja. Kata Luna meninggalkan aku dan 2 buah cangkir. Kalau dipikir lebih dalam, memang mustahil jika Luna mau mengajak aku berhubungan badan. Ternyata kebaikan Luna telah salah aku tafsirkan. Sehingga alam bawah sadarku menerawang jauh, memasuki dunia fantasi. Mungkin setelah aku menceritakan semua ini, dia tidak lagi mau dekat-dekat denganku. Dan bukan hanya itu, aku jadi tidak tidur di kamar pembantu itu lagi. Jangankan untuk tidur, untuk masuk mengambil pakaian pun aku mulai merinding. Akhirnya aku memilih tidur di garasi. Aku tidak mau lagi tidur di tempat yang sempit dan penerangan yang agak redup. Aku akan ambil resiko apabila Ibu Susan marah melihatku tidur di garasi dengan menyalakan lampu. Seperti biasa, pagi itu pun aku menuju warung Rini untuk sekedar ngopi dan sarapan pisang goreng atau yang lain. Aku memang sudah terbiasa tidak sarapan nasi, tapi warung Rini masih tutup dan pintunya sedikit terbuka. Aku mengetuk pintu dan Rini keluar menemui aku. Aku terpana melihat penampilan Rini yang berbeda dari biasanya. Ia memakai celana jin ketat dengan kaos lengan panjang berwarna biru. Wajahnya juga udah ia poles dengan kosmetik dan bibirnya udah ia oles dengan gincu tipis transparan. Rini terlihat sangat cantik dengan rambutnya yang sebatas bahu. Warungnya tutup, Rin? Iya, Mas. Aku capek dan minta izin untuk libur. Tapi kalau Mas Cipta kan cuma mau ngopi toh. Biar aku buatin dulu ya. Balas Rini dengan senyum manisnya. Tidak berselang lama, ia sudah keluar lagi dengan segelas kopi dan sepiring kecil gorengan ubi dan singkong. Ini gratis kopi sama gorengannya, Mas. Aku memang sengaja bikin ini buat Mas Cipta, langganan setiaku. Ah, masa sih? Ini kan warung punya majikan kamu, Rin. Nanti kalau kamu gratisin, apa dia nggak marah? Ya enggak lah, Mas. Dia sudah tahu kalau aku memang selalu berbuat yang terbaik untuk pelanggannya. Aku ngasih kopi gratis itu sama dengan mempererat hubungan antara aku dengan pelanggan, agar orang itu tetap mau makan di tempat ini. Oh gitu ya. Baik juga ya majikan kamu. Terus rencana kamu udah cantik kayak gini mau kemana emangnya? Ya, rencana sih nggak ada, Mas. Cuman sekedar buang rasa jenuh dan penatnya hari-hari yang aku jalani. Mungkin keluar, mungkin juga enggak. Tapi sayang kan, kalau kamu sudah berdandan secantik ini,
kamu diam di rumah tanpa ada cowok yang mengagumi kecantikan kamu ini. Selain aku yang beruntung pagi ini. Mas Cipta, bisa aja. Berdandan itu buat kaum hawa sudah dianjurkan, Mas. Selalu harus tampil cantik untuk menyenangkan siapapun yang memandang kita. Dan aku berdandan untuk diriku sendiri, tidak untuk menyenangkan seseorang. Ya, karena aku belum ada yang memperhatikan secara khusus dan istimewa. Siapa bilang gak ada? Aku sedari tadi mengagumi kecantikan kamu, Rini. Malah aku bilang beruntung pagi ini dapat menikmati kecantikan kamu sebelum ada orang lain yang melihat kamu. Oh ya, Rin, kalau kamu gak keberatan, gimana kita jalan bareng? Mumpung ini hari libur. Rini menatapku. Ia memandangi aku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kenapa kamu ngeliatin aku seperti itu? Mau ngajak jalan? Kok kamunya masih seperti ini? Kucel, dan sepertinya belum mandi ya? Ya emang, aku belum mandi. Aku takut masuk ke kamar mandi. Takut? Memangnya ada apa, Mas? Aku ragu untuk menceritakan pengalamanku di kamar pembantu. Namun Rini mendesakku terus. Akhirnya aku terpaksa menceritakannya juga. Serem ya, Mas. Tapi kok bisa ya? Mas akan tidur bareng sama anak majikan yang cantik itu? Ya mungkin aku mengagumi kecantikan dia, sehingga pikiranku terbawa sampai berwujud pada mimpi, atau entah apa namanya. Sekarang Mas bilang ngagumi aku. Nanti Mas mengalami hal yang sama berhubungan dengan aku? Enggak, Rini. Aku berharap sama kamu, bukan seperti bersama Luna, tapi dalam dunia nyata. Mas ini, masa kita melakukan gituan? Kita kan bukan suami istri. Iya makanya, aku berharap agar kita jadi suami istri. Kok jadi ngelantur ya? Udah Mas, jadi nggak kita jalan? Kamu serius? Mau jalan sama aku? Iya. Ya udah, oke. Aku mandi dulu. Hati-hati di kamar mandinya ya. Rini menakut-nakuti aku. Ternyata Rini hanya mengajakku untuk ke taman kota yang memang ramai setiap hari Minggu. Tapi ketika kami melihat sebuah poster film di gedung bioskop yang terdapat di mall depan taman, aku tertarik juga untuk menontonnya. Rin, kamu suka nonton film horor nggak? Tanyaku pada Rini yang tengah menikmati jus alpukat. Suka sih kalau siang. Kalau malam sih aku nggak berani. Emang kamu mau ngajak nonton film? Ya iyalah, masa ngajak nonton bola? Enggak, maksud aku, emang kamu udah gajian? Ya belum, nanti aja sekalian kalau udah selesai. Tapi kalau soal uang, kamu jangan khawatir. Buat biaya nikah kita juga sudah ada. Cipta, aku ini nanya serius. Iya, aku juga serius. Tapi aku belum yakin. Kenapa? Kita ini pacaran aja belum, malah ngomongin soal nikah. Jadi kita ini sekarang resmi pacaran ya? Aku serius, Rin. Tapi beri aku waktu. Oke, sampai kapan? Selesai nonton film nanti. Rini mendelik dan aku meraih lengannya untuk menyeberang jalan menuju mall. Ternyata aku salah mengajak Rini untuk nonton film horor ini. Masalahnya alur ceritanya gak tegang-tegang amat dan terlalu dipaksakan. Hanya saja ada sebuah adegan yang mana seorang pembantu pria yang kena diperdaya oleh sang pembantu yang menyerupai majikan wanitanya untuk melakukan hubungan badan. Dan itu mirip dengan kisahku. Rini malah tertawa-tawa setelah keluar dari gedung. Jadi gitu ya yang kamu alami itu. Terus gimana tuh rasanya bercinta sama hantu? Tadinya sih enak, tapi sekarang aku malah takut. Ya udah, kita mau kemana nih? Pulang atau ke tempat lain? Aku sih nurut kamu aja. Ke pelaminan juga aku oke kok. Wah, udah ngebet banget ya kamu. Iya. Kapan kamu mau ngenalin aku sama orang tua kamu?
Kamu beneran, Cipta? Iyalah, apa besok aja? Jangan buru-buru lah. Nanti aja kalau aku pulang ke kampung. Memangnya kamu kapan rencana pulang? Lebaran. Rini. Kamu mau nunggu aku sampai tumbuh jenggot putih ya? Kakek aku juga jenggotnya putih. Tapi aku tetap sayang sama dia. Ucap Rini membuat hatiku senang juga. Padahal entah apa aku mencintai cewek pelayan warung ini atau tidak. Tapi yang namanya usaha kan perlu juga. Sikap Luna sekarang sudah berubah semenjak aku menceritakan kejadian yang aku alami. Dia sudah jarang terlihat di depan rumah. Kalaupun berpapasan, ia menepikan tubuhnya dan berlalu dengan cepat. Nyaris ia tak pernah lagi memperlihatkan senyum yang selama ini aku harapkan setiap waktuku. Aku kembali terasing di rumah ini, seperti saat pertama aku masuk di keluarga ini. Aku mulai tak betah dan ingin secepatnya menyelesaikan pekerjaanku. Aku ingin pulang. Tapi bagaimana dengan Rini? Bukankah aku telah memberinya harapan untuk menjalani hari-hari kami berdua nanti? Namaku Nela. Udara kota Bandung memang terkenal dingin, apalagi setelah malam tiba. Tapi malam ini jauh lebih dingin dari malam-malam sebelumnya. Aku lihat jam sudah menunjukkan angka 9 lebih, dan aku yakin semua penghuni sudah tidur. Aku pakai jaket tebal untuk mengurangi rasa dingin dan keluar untuk mencari warung kopi. Sebab warung Rini kala itu jam segini pasti sudah tutup. Aku melewati beberapa orang yang sedang berkerumun di pangkalan angkot. Aku ingat di sini dulu temanku pernah dipalak saat membawa botol miras. Seorang dari mereka mendekatiku. "Mau kemana malam-malam, Mas?" tanya seorang pria yang usianya di atasku. "Dingin banget, Bang. Mau nyari kopi biar hangat." Aku menjawab dengan was-was juga. "Anak muda kok ngopi? Ini yang kayak gini dong," katanya sembari menunjukkan botol miras yang masih berisi setengah. Maaf bang, aku nggak pernah minum begituan. Cepat mabukan." "Masa sih? Aku ini alergi sama alkohol. Kena sedikit saja, kulitku langsung gatal-gatal dan keluar bintik merah. Jadi ya, biarpun temanku pada minum miras, aku tetap menghormati mereka. Duduk barengan sambil minum kopi. Yang penting, aku nggak menghindar dan tetap menjalin tali persahabatan. Ngomong-ngomong, si Mas ini kerja di mana?" "Itu bang, di rumah orang Medan. Aku tinggal sendirian, cuma beres-beres aja." "Oh iya bang, aku permisi dulu nih, mau ngopi." "Apa nggak mau minum ini dulu, biar lebih hangat? Jangan khawatir, gratis kok." "Emang bang, maaf bukannya menolak. Tapi memang kondisi kesehatanku gak bisa buat minum alkohol. Sekali lagi maaf ya bang." "Ya udah, dikasih gratis gak mau, apalagi disuruh beli," kata orang itu. Tapi apa peduliku? Aku langsung masuk ke warung dekat mereka berkumpul yang kebetulan juga menjual kopi. Hampir 1 jam aku berada di warung yang memang lebih hangat ketimbang di luar. Aku harus kembali ke dalam sebelum portal ditutup dan dijaga orang security. Biasanya dia akan banyak tanya walaupun sudah sering melihat aku. Sebelum membuka gerbang, aku sepertinya melihat ada orang di teras rumah. Tapi aku yakin kalau dia bukan salah satu dari penghuni rumah ini. Sejenak aku terdiam untuk memastikan kalau dia manusia atau bukan. Dan bulu kuduku seketika berdiri. Aku ingat akan kejadian beberapa hari yang lalu. Sosok wanita itu berjalan menuju samping dan tanpa membuka pintu terlebih dahulu. Dia masuk begitu saja. Aku benar-benar yakin kalau dia memang bukan manusia. Antara rasa takut dan penasaran, akhirnya aku menguatkan diriku untuk mengikutinya. Ku buka pintu samping yang terbuat dari besi, hingga menimbulkan suara derit yang mungkin terdengar oleh Ibu Susan atau yang lainnya. Namun mereka enggan untuk melihatnya. Wanita itu jelas bukan manusia.
Apalagi para penghuni rumah ini tidak ada yang memiliki rambut panjang sebatas pinggang. Rasa takut semakin menggerayangiku, jantungku mulai deg-dikduk. Perlahan aku mengikutinya, hingga melihatnya masuk ke kamar pembantu. Cipta, masuklah. Kenapa kamu hanya mengintai saja? Bukankah kamu sudah mengenal diriku? Tiba-tiba aku mendengar suara perintah yang datangnya dari kamar itu. Aku bertahan, berusaha melawan untuk tidak terpengaruh dari ajakannya. Masuklah, aku sudah menunggumu. Sekali lagi dia memanggilku. Aku semakin gemeteran dan serba salah. Ingin kembali keluar, tapi kedua kakiku terasa berat seakan terpantek di lantai. Ada kekuatan yang memaksaku untuk melangkah masuk ke dalam kamar. Kemarilah, Cipta. Kita nikmati saja malam ini, seperti yang pernah kita lakukan di tempat ini. Langkahku semakin dekat dengan tempat tidur, di mana sosok wanita itu sudah duduk menunggu dan siap menyambutku. Aku masih terus berusaha melawan pengaruhnya. Tapi aku hanya manusia biasa yang tak punya kekuatan apa-apa. Aku pun akhirnya menurut untuk duduk di sampingnya. Namun apa yang aku pikirkan ternyata tidak sesuai dengan apa yang terlihat saat ini. Aku pikir wanita ini akan langsung menyerangku dengan liar seperti tempo hari. Tapi dia terduduk seakan tengah menyembunyikan sesuatu yang membuatnya merasa sedih. Entah aku memiliki keberanian dari mana, aku berani melihat wujudnya secara detail dari ujung kepala hingga ujung kakinya. Ternyata dia memang cantik, namun aku melihat kesedihan di wajahnya. Kalau boleh tahu, kamu ini siapa? Wanita yang nampaknya masih berusia belasan tahun itu mengangkat wajahnya. Dia memaksakan bibirnya untuk tersenyum. Kamu mau tahu tentang aku? Tapi, apa kamu tidak takut lagi denganku? Takut, sudah pasti. Tapi aku sudah terlanjur dan gak mungkin bisa lari, bukan? Aku memang sengaja mengajakmu berkencan, agar bisa menjeratmu lebih jauh lagi. Kenapa aku lakukan ini terhadap kamu? Sebab, setelah aku menunggu sekian lama, akhirnya lahan kosong ini dibangun juga. Apalagi semua penghuni rumah ini wanita. Dan aku merasa menemukan jalan untuk memikat kamu. Aku tahu kalau kamu menyukai gadis yang bernama Luna, bukan? Dia cantik, baik, dan tidak sombong. Maka dengan meniru segala bentuk dan perilakunya, aku berhasil mendapatkan kamu. Namaku Nela. Aku bersama keluargaku tinggal di sini sejak komplek ini masih perkampungan. Keluargaku termasuk berkecukupan jika dibandingkan dengan tetanggaku. Ayahku seorang yang punya kedudukan penting pada sebuah bank. Namun beliau menderita stroke akibat terjatuh di kamar mandi. Sejak saat itulah, kehidupan kami menurun drastis, serta yang kami miliki sedikit demi sedikit berkurang, bahkan nyaris tak tersisa, semua untuk berobat demi kepulihan ayah. Namun kondisi ayah semakin parah hingga meninggal dunia. Sampai di situ, gadis yang mengaku bernama Nela itu terdiam. Aku melihat matanya mulai berkaca-kaca. Lalu, apa yang terjadi dengan kamu? Ibuku yang biasa hidup berkecukupan terpaksa harus banting setir. Ia menjadi tulang punggung keluarga demi untuk aku dan adik laki-lakiku. Ibu membuat kue-kue dan menerima pesanan. Ternyata usaha ini tidak membuahkan hasil seperti yang ia harapkan. Semua harta peninggalan ayah habis dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sampai ibu kehabisan cara untuk mencari uang.
Akhirnya ibu terjerat hutang pada seorang rentenir. Surat rumah pun disita sampai batas waktu yang ditentukan. Pada suatu malam, rumah kami didatangi dua pemuda berbadan kekar. Mereka adalah orang suruhan rentenir itu. Mereka memaksa kami untuk meninggalkan rumah malam ini juga. Malah mereka mengancam dengan senjata tajam. Karena melihat hal itu, adikku yang memang keras wataknya tidak terima dengan perlakuan dua orang tadi. Adikku juga mengambil senjata tajam. Dia langsung menyerang keduanya. Namun mereka orang-orang bayaran yang sudah banyak pengalaman. Adikku malah mendapat sabetan senjata mereka hingga meregang nyawa. Sungguh biadab perbuatan mereka. Aku melihat sosok cewek yang bernama Nela itu terisak dalam tangis kecilnya. Iya, mereka memang biadab. Aku yang melihat adikku terkapar bersimbah darah langsung kalap. Ku ambil senjata adikku dan menyerang salah seorang dari mereka. Senjataku hanya mampu mengenai tangannya. Justru karena perbuatanku itu, mereka semakin beringas. Mereka merampas senjataku dan menyeretku ke tempat tidurku. Mereka berdua bekerja sama mematahkan perlawananku. Satu orang memegangi kedua tanganku, sehingga dengan leluasa temannya melucuti pakaian bagian bawahku, dan dengan garangnya dia memperkosaku. Dia tidak peduli dengan teriakanku yang kesakitan pada kemaluanku yang dipaksa untuk melayani nafsu bejatnya. Setelah puas melampiaskan syahwatnya, lalu ia yang memegangi tanganku, kemudian temannya yang mengambil alih menindih tubuhku yang mulai merasa remuk. Mendengar teriakanku yang berulang-ulang membuat ibu kalap. Dia berhasil merampas senjata tajam panjang milik salah seorang dari kedua pemuda yang kini tengah berlomba tertawa-tawa di atas penderitaanku. Ibuku melayangkan senjata tepat mengenai kepala pemuda yang sedang menikmati tubuhku, sehingga dia menjerit keras dan menyudahi genjotannya. Darah mengalir deras membasahi spray. Namun ternyata dia masih mampu untuk melayangkan tendangan kakinya ke perut ibu, sehingga ibu terjatuh, terbentur dinding, dan dia tidak bergerak lagi. Di situ aku benar-benar panik. Dengan sekuat tenaga aku berusaha melepas pegangan tangan yang seorang lagi. Namun belum sempat tanganku bebas, sebuah tebasan senjata panjang tepat mengenai perutku. Aku langsung ambruk dan tak ingat lagi apa-apa. Aku baru sadar setelah mendengar suara gaduh. Ternyata banyak orang yang berkumpul di rumah kami. Mereka menggerumuni 3 orang yang tergeletak di lantai dengan penuh darah. Ternyata ketiga orang itu adalah ibu, adikku, dan aku sendiri. Aneh, kenapa aku melihat diriku sendiri? Apakah aku sedang bermimpi? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka bertiga sudah meninggal. Terdengar suara seseorang mengucapkan kata itu. Jadi aku. Nela mengakhiri cerita yang sangat membuat aku terharu. Sungguh tragis peristiwa yang menimpa kamu dan keluargamu. Semoga saja bajingan seperti mereka segera mendapatkan balasan atas apa yang telah mereka perbuat. Kataku seakan pada diri sendiri, sebab aku tak sanggup menatap wajah gadis di sebelahku yang semakin membuat aku naik darah. Aku sama sekali tidak menyangka kalau sosok gadis yang bernama Nela yang saat itu berlaku garang mengajak aku untuk bercinta ternyata mempunyai latar kehidupan yang berakhir dengan tragis. Tapi ya sudahlah, mungkin itu sudah suratan takdir yang harus ia terima. Sementara aku, mungkin baginya hanya dijadikan sebagai penyambung lidah seandainya ada sesuatu yang terjadi di rumah itu.
Lagi pula pekerjaanku semua sudah hampir tuntas, dan mungkin 2 hari lagi aku akan kembali ke Cirebon. Dan aku akan melupakan semua yang aku alami selama aku tinggal di rumah Ibu Susan yang wajahnya kaku. Tentang Lydia yang angkuh dan Luna yang baik hati, namun belakangan bersikap dingin padaku. Tapi tidak dengan Rini. Aku pasti akan menemuinya kembali. Karena setelah aku pertimbangkan, ternyata aku telah jatuh cinta pada gadis sederhana namun penuh pesona. Mungkin besok aku akan pulang, Rin. Kerjaanku sudah selesai. Apa kamu mau menunggu aku kembali, Rini? Kataku sambil makan sore. Kebetulan warung sedang sepi, sehingga aku bisa ngobrol berdua secara bebas. Katanya masih betah tinggal di Bandung. Kok malah pulang? Kalau buat aku sih, lihat perkembangan aja. Kalau kamu memang serius, tentu bisa datang menemui aku. Entah 1 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Balas Rini seperti pasrah pada kenyataan. Tapi Rin, seandainya memang ada pekerjaan lain di sini, aku mau juga. Biar bisa selalu dekat sama kamu. Beneran kamu? Iya bener dong. Kamu mau menjadi penjaga malam? Jaga malam itu apa maksudnya? Ronda gitu? Jagain malam? Nora, itu yang kayak security. Tapi ini gak pakai seragam. Tugasnya ya jagain rumah kosong. Mau gak? Emang ada gitu? Begini, ada rumah yang tadinya dikontrak sama orang Cina. Nah, sekarang kontrakannya sudah habis. Dan Cina itu gak memperpanjang lagi kontraknya. Kebetulan yang punya rumah itu kenal dekat sama majikan aku. Dia minta tolong untuk mencari penjaga rumahnya yang sekarang kosong itu. Kerjanya paling bersihkan halaman lah, nyapu-nyapu gitu. Pokoknya ringan deh. Yang penting rumah itu ada yang ngerawat sampai ada yang mengontrak lagi. Kalau kamu mau, nanti aku bilangin sama majikan aku. Iya Rin, aku mau. Yang penting aku bisa dekat sama kamu. Jawabku dengan sumringah. Merasa ada kesempatan perpanjangan waktu untuk berlama-lama dekat dengan Rini. Oke, tapi kalau soal gaji kamu nanti bisa ngomong langsung sama orangnya ya. Iya, tenang saja. Makasih banyak ya Rin. Kamu sudah memberikan peluang untuk bisa selalu dekat sama kamu. Iya Cipta, sama-sama. Aku juga berharap kamu tidak akan pergi jauh dariku. Akhirnya aku masih bisa bernafas lega, karena aku memang selalu ingin berada di kota ini. Malam itu, aku dipanggil oleh Rini. Dia mengajak aku ke rumah pemilik rumah yang sudah kosong itu. Dan setelah berbicara segala hal tentang apa yang harus aku kerjakan, serta berapa upahku per bulan, juga pemilik rumah tidak keberatan untuk memberikan aku stok pangan berupa beras dan mie instan untuk 1 bulan, bahkan boleh kasbon. Tentu saja, aku langsung mengiyakan saja. Setelah aku pamit pada keluarga Ibu Susan yang cuek itu, aku pun langsung masuk ke rumah kosong yang baru ditinggal 1 minggu yang lalu. Pertama aku masuk, tak lupa mengucapkan salam. Aku melihat-lihat di sisi dalam rumah yang lumayan besar. Ada 3 kamar tidur yang merupakan kamar utama dan kamar anak serta kamar untuk tamu. Kamar utama dilengkapi dengan kamar mandi di dalamnya. Uniknya, kamar mandi itu tanpa menggunakan pintu dan hanya dibatasi dengan plastik transparan, sehingga kita dapat melihat bayangan orang di dalam kamar mandi. Sedangkan klosetnya berdinding kaca es. Di bagian ruang tengah ada kamar mandi untuk anak dan tamu. Di ruang tamu terdapat bar dengan meja panjang untuk menata minuman dan makanan. Sebuah televisi besar tertempel pada dinding. Menurutku rumah ini sangat mewah. Maka sudah jelas kalau orang Cina atau orang asing pasti menyukai rumah seperti ini. Sedangkan untuk kamar pembantu dan sopir atau tukang kebun ada di belakang, yang bisa keluar masuk melalui pintu samping.
Memang aku sempat merasa merinding juga saat melihat taman yang terdapat di tengah-tengah rumah. Taman itu dilengkapi dengan kolam ikan dan terdapat patung wanita telanjang sedang menuang air dari dalam guci, sehingga terdengar gemericik air seperti kita mendengar suara air di sungai sungguhan. Malam pertama aku bekerja sebagai penjaga rumah ini nyaris tidak bisa tidur. Aku menggelar tikar berkali-kali mencoba untuk tidur, tapi tetap saja tidak bisa. Maka aku keluar masuk bolak-balik, dan akhirnya duduk di lantai teras sampai pagi hari. Rini merasa heran melihat aku masih saja memesan kopi, padahal stok kopi sudah dicukupi oleh pemilik rumah. Ngopi sendirian, tanpa melihat senyum kamu. Rasanya ada yang kurang. Kurang bagaimana? Itu kan kopi saset, udah pas takarannya. Iya, tapi di dalamnya nggak ada senyuman kamu. Ya udah, kamu bawa aja kopi kamu ke sini, minumnya di sini, terus liatin aku. Apa nggak sebaliknya? Aku bawa kamu ke rumah kosong itu buat nemenin aku. Wah, kalau itu bisa menimbulkan fitnah dong nantinya. Udah ya, yang penting kamu betah di sini sampai menunggu aku pulang kampung dan kamu akan bersamaku menemui keluargaku. Akhirnya kami berdua ngobrol untuk menghabiskan waktu menjelang azan maghrib. Di malam kedua, aku bermaksud untuk merebahkan badan. Setelah siang tadi berlalu lelah membersihkan taman, memangkas dedaun-dedaunan yang tumbuh tidak beraturan. Belum juga sampai 10 menit, tiba-tiba aku mendengar suara berisik. Brak! Suara itu seperti mesin pompa air yang sedang dibongkar. Aku berpikir, masa iya jam segini sudah ada pencuri? Ya, sebab jam baru saja pukul 9 malam. Memang sih, yang namanya rumah komplek itu jam segini sudah sepi suasananya. Kebanyakan para penghuninya itu berkumpul di dalam rumah sambil menikmati acara televisi. Brak! Suara itu terdengar lagi. Dengan tegang, aku mengambil golok di dekat tempat yang aku tiduran tadi. Aku mengendap-endap, mendekati kaca kano dekat pintu keluar di mana terdapat jet pump di sana. Anehnya, suara itu tidak terdengar lagi. Aku berpikir mungkin ada tikus besar. Soalnya kalau pencuri rasanya nggak mungkin. Sebab bagian atas ruangan itu dipasangi penutup memakai besi sebagai pengaman. Aku merasa lega dan kembali ingin rebahan. Tapi lagi-lagi suara itu terdengar kembali. Jengkel juga aku jadinya. Aku kembali mengintainya. Dan suara itu tak terdengar lagi. Namun kejadiannya berulang-ulang. Maka aku mengambil tikar dan bantal, lalu menggelarnya di dekat jet pump itu. Aku diam di sana sambil tiduran, menunggu suara itu terdengar lagi. Tapi aneh, semua tetap sepi seperti semula. Aku mulai menduga kalau rumah ini ada penghuninya yang usil. Karena setelah agak lama aku tiduran di dekat jet pump, tiba-tiba aku mendengar suara derit pintu yang terbuka dan tertutup dengan bantingan, sehingga menimbulkan suara keras. Brak! Aku terkejut bukan main. Aku segera masuk ke ruang tengah untuk memastikan pintu mana yang tadi terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Kret! Brak! Ternyata itu pintu kamar tamu yang semula tertutup rapat, tiba-tiba terbuka secara berlahan dan tertutup dengan dorongan yang sangat keras. Sungguh aku mulai merasa takut di situ. Tapi ini sudah bagian dari tugasku. Perlahan aku mendekati pintu kamar itu, dan dengan gerakan cepat aku membukanya. Aku tidak peduli jika di dalam sana ada sosok hantu atau jin atau apalah. Namun aku dapat bernafas lega, sebab kamar itu ternyata kosong. Lalu siapa yang membuka pintu itu? Aku meninggalkan pintu kamar dan kembali duduk merenung.
Namun suara derit dan hempasan pintu kembali terdengar. Lagi-lagi, aku membawa tikar dan bantal dan menggelarnya di dalam kamar. Tak ada reaksi dari pintu itu lagi. Aku tidak peduli apa dan siapa kamu yang menghuni rumah ini. Jika kamu ingin berkenalan, tolong tampakkan wujud kamu. Kita bisa berteman dan tidak saling mengganggu. Kataku seakan pada diri sendiri. Mendadak, hawa dingin memenuhi kamar dan membuat tubuhku itu menggigil, seperti terserang demam tinggi. Aku sadar, jika terjadi sesuatu padaku, tak ada seorang pun yang akan tahu. Aku benar-benar yakin, kalau makhluk tak kasat mata ada di sekitar dalam rumah ini. Maka aku memutuskan untuk menggelar tikar di teras. Meski udara malam semakin menusuk tulang, aku mengira berada di luar rumah sudah aman dari teror makhluk usil. Ternyata dugaanku salah. Sebab aku mendengar suara tawa cekikikan. Sangat jelas itu suara tawa wanita. Tapi di mana? Aku menyoroti pohon-pohon yang agak tinggi dan berdaun lebat. Dan benar saja, di atas pohon mangga terlihat sosok berpakaian putih sedang duduk dengan kedua kakinya yang menjuntai. Ia tertawa berulang kali membuat aku merinding dan serba salah. Di dalam aku diteror. Di luar malah melihat hantu yang mungkin kuntilanak atau apa, aku gak paham. Yang jelas, aku merasa takut dan aku harus memerangi rasa takut itu. Dan ketika suara tertawanya terdengar lagi, "Hei, Mbak, yang di atas pohon, jangan berisik ya tolong. Ini udah malam, banyak orang mau tidur. Mengganggu aja." Ada cowok cakep sendirian. Apa nggak kesepian, Mas? Aku tak menyangka kalau ternyata makhluk di atas pohon tadi menjawab omelanku. Oh, ternyata bisa ngomong juga. Aku kira cuma bisa tertawa doang. Turunlah, Mbak, nanti jatuh. Lagian ngapain sih malam-malam main di atas pohon? Kataku melambaikan tangan berharap agar dia turun. Ia tertawa nyaring dan panjang. Tubuhnya meluncur turun dengan mengembangkan kedua tangannya yang terbungkus baju berlengan panjang. Bagaikan seekor burung besar, ia melayang dan mendarat tepat di hadapanku. Dan bersamaan dengan itu, lampu di depan teras mendadak padam. Dep! Aku berniat untuk menyalakan lampu kembali dari saklar di dalam rumah. Biarkan saja lampu itu padam, kata sosok wanita yang kini ada di hadapanku. Tapi kan jadi gelap, Mbak. Aku gak bisa melihat wajah kamu dengan jelas. Apa kamu tidak takut? Takut sih udah pasti, Mbak. Sejak di dalam sana aku sudah stres. Di dalam aku diteror sama makhluk tanpa wujud. Di luar ada kamu tertawa kenceng banget. Gak kira-kira tertawanya. Sebenarnya kalian ini siapa sih? Apa kamu juga kenal sama makhluk yang ada di dalam sana? Iya, aku kenal. Dia jin yang suka usil. Tapi dia itu baik kok. Jangan pernah kamu ngomong ingin melihat sosoknya. Sebab kamu pasti tidak akan sanggup melihatnya. Badannya kerdil, perutnya buncit, wajahnya benjol-benjol, dan mempunyai 3 buah mata. Dan tanduknya yang runcing. Bukan hanya itu, dia juga memiliki taring yang selalu meneteskan air liur. Wah, serem bener, Mbak. Apa yang dikatakan sosok wanita bergaun putih itu tentu saja membuat hatiku ciut. Tapi aku sudah terlanjur emosi dan menantangnya agar makhluk itu menampakkan wujudnya. Lalu, kenapa kamu juga menghuni rumah ini? Rumah ini ibarat sebuah tempat persinggahan bagi kami, makhluk dari dunia astral. Karena rumah ini disebut rumah tusuk sate, yang merupakan pantangan bagi kebanyakan orang yang mengerti
Dan aku jamin, pasti tidak ada satu manusia pun yang akan betah tinggal di sini, termasuk juga kamu. Kamu salah menilai aku. Aku memang penakut. Akan tetapi aku merasa bahwa makhluk apapun tidak akan menggangguku selagi aku tidak mengganggunya. Lagi pula, aku belum pernah mendengar kabar jika makhluk gaib itu memangsa manusia. Kalau soal jahil itu tak apalah. Mungkin ia sekedar menguji akan keberanianku saja. Dan aku memang demi tugas tidak pernah merasa takut. Itu bagus. Kamu punya prinsip dan tanggung jawab. Oke, aku tidak akan mengganggu kamu lagi. Setelah berkata begitu, wanita bergaun putih pun kembali melayang dan hinggap di pohon tempatnya semula. Lalu tak berapa lama terdengar ia menembangkan sebuah kidung tentang kematian. Ternyata rumah ini sudah dikenal oleh warga sekitar sebagai rumah angker. Hal itu diperkuat oleh pertanyaan orang setiap melihat atau bertemu denganku. Mereka rata-rata bertanya, "Apa Mas nggak takut jaga di rumah itu?" Dan aku menjawab singkat, "Enggak." Begitu juga saat pemilik rumah ini mengecek pekerjaanku. Beliau sempat bertanya, "Ada keganjilan apa selama kamu tinggal di rumah ini?" Namun baru saja aku akan menjawab, "Gak usah dijelasin, saya sudah tahu semuanya." Begitu katanya. Pada suatu siang, aku menerima paket buku atas nama Ibu Sifa. Dan aku lihat pengirimnya dari Malaysia. Aku bilang pada pengantar paket, kalau ini rumah kosong, dan dia kekeh dengan alamat rumah ini sebagai penerima. Dan keesokan paginya, telepon rumah berdering. "Iya, halo? Dengan siapa ya?" Saya Ibu Sifa. Belum lama ini saya ngontrak rumah ini. Oh iya, ini dengan Bapak siapa ya? Saya penjaga rumah ini, Bu. Oh iya, saya mendapat paket buku atas nama Ibu Sifa. Pengirimnya dari Malaysia. Oh iya, simpan saja dulu ya. Nanti saya ambil. Ngomong-ngomong, apa Bapak merasakan hal yang aneh di rumah itu, Pak? Emang kenapa ya, Bu? Gini loh, saya sering diganggu makhluk halus, sering jahil. Banyak barang-barang berpindah tempat sendiri. Pokoknya saya takut, apalagi saya tinggal sendiri. Malah pernah, waktu itu saya dan kawan habis olahraga pagi. Kami berdua memakai kaos berwarna putih polos tanpa gambar apapun. Nah, pas mau ke toilet, kami berdua melepas kaos kami. Setelah selesai kami ambil kaos itu, ternyata sudah tidak polos lagi. Kedua kaos itu sudah bergambar Upin Ipin dengan coretan spidol permanen. Tentu saja kami terkejut, sebab tidak ada orang lain selain kami berdua. Oke deh, kapan-kapan saya ke situ mengambil buku. Nanti kita lanjut ngobrolin hal yang sungguh membuat saya bingung itu ya. Makasih Pak atas waktunya. Iya Bu, sama-sama. Saya tunggu kedatangan Ibu. Entah mengapa malam ini, aku mendadak ingat akan wajah dan senyum manis Luna. Cewek anak majikan aku yang sempat membuat hatiku terbunga-bunga. Aku iseng lewat depan rumah Ibu Susan yang berwajah kaku dan tidak pernah tersenyum itu. Dengan harapan masih bisa melihat kecantikan wajah gadis itu. Malam baru jam 8, namun suasana rumah Ibu Susan sudah terlihat sepi. Kesunyian begitu terasa melihat halaman luas dengan pohon-pohon yang belum terlalu tinggi, sehingga halaman terlihat nampak seperti tanah kuburan. Ada bayangan berkelebat dari samping rumah di mana terdapat sebuah pintu besi. Setelah aku perhatikan, bayangan tadi sudah duduk di sebuah ayunan yang terdapat di taman. Nela. Tiba-tiba aku menyebut nama itu, karena aku yakin kalau itu memang Nela. Ucapanku yang pelan tadi ternyata terdengar olehnya.
Cipta. Ia pun menyebut namaku. Aku tak mungkin masuk ke halaman rumah itu lagi, karena aku sudah tidak bekerja di situ. Nela sepertinya tahu kalau aku tidak akan masuk, maka dia yang keluar menemui aku. Aku kira kamu sudah pulang kampung. Ternyata masih ada di sini. Masih betah ya, Cip? Iya, aku masih betah. Kebetulan ada kerjaan jaga malam di rumah sana. Rumah yang kata orang-orang itu rumah angker. Iya ya, aku tahu itu. Rumah itu dihuni banyak makhluk seperti aku ini. Tapi mereka tidak jahat, Cip. Mereka makhluk yang sudah merasa bosan dengan dunia luar dan memilih tinggal di rumah itu. Oh iya, sekarang kamu semakin dekat dengan si tukang warung itu, Cip. Apa kalian mulai serius? Maunya sih begitu. Sebab gak mungkin juga aku bisa memiliki cewek cantik seperti Luna. Aku jadi curhat nih tentang perasaanku terhadap Luna. Kenapa kamu jadi pesimis gitu? Kalau kamu mau, aku bisa membantu kamu. Aku akan kuasai raga anak itu dengan arwahku, sehingga dia akan menuruti apa mauku. Kamu bisa menikmati tubuhnya, dan aku pun puas mendapat siraman air hangat dari kamu. Bagaimana? Mau? Sebuah tawaran yang menarik. Iya, aku bisa menikmati tubuh mulus Luna dengan sepuasnya. Tapi hanya tubuhnya, bukan hatinya. Aku menggelengkan kepala. Kenapa? Aku ingin memiliki dia seutuhnya. Ya, raganya juga jiwanya. Sebab raga tanpa jiwa sama saja. Aku menikmati seks pada sebuah boneka. Dan rasanya sudah pasti hampa lah. Aku juga sadar diri kok kalau aku bukan siapa-siapa. Udah dong, jangan melemah seperti itu. Bukankah kamu sudah menemukan yang pantas buat kamu, Rini? Itu jauh lebih sempurna dibandingkan dengan Luna. Nela, aku pamit dulu ya. Gak enak juga berdiri di depan rumah orang. Nanti orang curiga lagi. Cipta, suatu saat nanti aku butuh pertolongan kamu. Pertolongan? Pertolongan apa? Nanti kamu juga tahu. Mas, lagi ngapain? Dari tadi aku lihat kamu ngomong sendirian. Tanpa kusadari, seorang security sudah berada di sampingku. Aku lagi ngobrol sama dia. Kataku menunjuk tempat kosong. Ternyata Nela sudah pergi. Wah, gawat. Gara-gara jagain rumah angker, kemana-mana diikuti terus tuh sama dedemit. Kata security itu sambil dia pergi. Walaupun pemilik rumah ini sudah memberikan beras serta mie instan dan kopi untuk stok 1 bulan, namun aku tetap saja datang ke warung Rini. Entah dengan alasan malas masak atau bosan makan mie terus. Padahal intinya sih, aku cuma ingin bertemu dan memandangi wajah cantik dan senyuman manis bibir tipisnya. Mas, rencananya pulang kampung hari Minggu. Tapi kamu pasti gak bisa ikut aku kan? Masalahnya kamu harus tetap di sini dan gak mungkin meninggalkan tugas kamu. Memangnya ada apa? Kok bisa mendadak gitu sih? Ada acara pernikahan dari keluarga ibu aku. Aku merasa gak enak lah kalau sampai gak pulang. Terus aku gimana? Kamu kan kerja, Cipta. Dan kerjaan kamu itu gak bisa ditinggal, bukan? Iya sih. Tapi aku kan ingin bertemu sama kedua orang tua kamu, Rin. Itu kan masih lama. Aku kan bilang lebaran nanti. Jadi ya untuk sementara ini, kamu sabar dulu ya. Emangnya kamu berapa hari di kampung? Sebentar kok. Paling juga 1 minggu. Alah, 1 minggu ya bukan sebentar. Itu kelamaan. Nanti aku kesepian dong. Ya enggak lah. Katanya di rumah kosong itu banyak hantunya.
kan bisa buat jadi teman curhat kamu. Iya, kalau yang datang Mbak Kunti. Tapi kalau yang nongol itu jin bugel, bisa pingsan deh aku. Rini tertawa kecil dan melupakan obrolan barusan, sebab dia harus melayani pelanggan yang lain. Sehabis maghrib, aku duduk di depan pintu gerbang. Niat hati sih ingin keluar untuk mengurangi rasa suntuk. Tapi rasanya gak enak juga kalau harus meninggalkan rumah. Barangkali pemilik rumahnya ngontrol, terus aku gak ada di rumah, kan bisa gawat. Sendirian saja, Mas? Tanya Teddy, yang juga bertugas sama seperti aku. Dia di rumah yang ada penghuninya, yaitu orang Korea. Ya beginilah Mas, mau keluar juga gak enak. Masak sendiri, makan sendiri, mandi juga sendiri. Tapi kalau tidur, pasti ada yang gangguin. Apa iya begitu, Mas? Tapi kok Mas betah ya? Ya kepaksa aja Mas, aku butuh kerjaan soalnya. Memangnya yang Mas lihat itu hantu macam apa toh? Wah, macam-macam Mas. Jin, kuntilanak, tuyul juga ada. Dan semalam ketemu genderuwo. Kataku sambil mengingat kejadian semalam. Saat itu sudah jam 1 malam, aku sudah merasa ngantuk. Lalu aku rebahan. Tapi karena dingin, aku mengambil kaos kaki yang biasanya aku taruh barengan sarung dan bantal. Namun kaos kaki itu ternyata tidak ada di tempatnya semula. Kemudian aku mencarinya di ember, tempat pakaian kotor, tapi nggak ada juga. Sampai ke tempat jemuran pun nggak ada. Ya udah, aku ikhlasin saja. Barangkali aku lupa menaruh di tempat sampah atau kebuang. Tapi pikiranku mendadak ingat sama makhluk yang biasa usil. Halah, cuma kaos kaki doang. Besok juga bisa beli lagi. Aku mengeluarkan kata-kata yang entah tertuju pada siapa. Dan anehnya, setelah aku berkata demikian, tiba-tiba kaos kaki yang aku cari itu terlihat di atas bantal lagi. Wah, kok ada di sini nih? Terima kasih ya, terima kasih. Kalau kamu mau kaya, tuh, pasang nomor yang ada di bungkus rokok kamu. Aku mendengar makhluk itu berkata padaku. Iseng aku bangun dan melihat nomor seri yang tertera di bagian bawah bungkus rokok. Tapi karena aku memang bukan tukang judi, jadi aku hanya iseng saja, membeli 1 buah kupon saja. Pada keesokan harinya dan malamnya, aku melihat di handphoneku tertera angka-angka yang sama dengan nomor rokokku. Namun sayangnya terbalik. Padahal kalau menurut teori seorang pejudi, membeli angka itu ya harus bolak-balik, jangan lurus yang diberikan orang atau makhluk apapun. Tapi aku tidak menyesal, malah si engkoh yang orang Cina itu yang sering nanyain aku nomor sempat berkata, "Aduh Mas, padahal makhluk gaib itu berniat baik loh. Dia mau memberikan jalan rezeki untuk kamu Mas." Ya udahlah kok, mungkin belum rezeki aku. Nah, malam itu setelah aku diberikan nomor, aku langsung berniat tidur. Tapi lagi-lagi aku terganggu. Karena di hadapanku sudah berdiri satu makhluk yang sangat menyeramkan. Makhluk itu berukuran besar dengan lengannya yang panjang hingga menyentuh lantai. Matanya merah dan tajam memandangku. Aku menutupi wajahku dengan kain sarung agar tidak melihat makhluk itu. Ada manusia lagi rupanya. Sebaiknya kamu pergi saja dari rumah ini, sebab aku dan teman-temanku tidak suka ada manusia tinggal bersama kami. Suara makhluk itu menggema. Siapa bilang tidak suka? Aku suka kok sama dia, ketimbang lihat tampang kamu yang hancur. Itu suara Mbak Kunti yang suka bermain di atas pohon. Mbak Kunti menghampiri makhluk itu dan menyuruhnya untuk pergi.
Tenang saja anak ganteng. Aku akan mengusir siapapun yang tidak suka padamu, kata Mbak Kunti sambil mendorong keluar makhluk tadi. Terima kasih Mbak Kunti, bisiku dalam hati dan berusaha untuk tidur. Tak, 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 tak. Terdengar ketukan di pintu. Aku bergegas membukanya. Dan aku melihat itu adalah Rini, sudah berdandan cantik. Aku memperhatikan secara detail sosok cewek ini yang memang memiliki daya pesona yang luar biasa. Kok malah bengong? Suruh aku duduk, kek. Seru Rini sembari menggoyang-goyangkan telapak tangannya di depan wajahku. Oh iya, Rin, kamu mau duduk apa berdiri aja? Biar aku bisa memandangi kamu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki kamu. Aku mau pulang siang nanti. Kamu mau ikut nganter nggak? Mau naik angkot apa naik taksi? Enggak, majikan aku mau nganter. Ya pakai mobil dia lah. Oh, aku kira kamu sendirian. Aku gak enak lah, kenal juga enggak. Ya udah, aku cuma mau pamit sama kamu. Ingat loh, selama aku gak ada, kamu jangan selingkuh sama Mbak Kunti ya. Ngawur kamu. Ya enggak lah, gak bakalan aku selingkuhin kamu, Rin. Aku akan tetap menjaga hati dan perasaanku. Walaupun Kunti sering datang menemui aku, tapi aku tidak tertarik sama dia. Memangnya dia kurang cantik apa? Aku bosan lihat dia memakai pakaian yang itu-itu juga. Rambutnya juga acak-acakan. Kayaknya gak pernah mandi deh. Udah jadi ngomongin Pak Kunti. Kamu mau titip apa nanti? Aku hanya nitip hatiku, agar kamu bisa menjaganya. Oke, siap. Rin, boleh aku minta sesuatu? Rini mengangguk. Aku memegang kedua lengannya. Rin. Rini memejamkan matanya. Aku menundukkan kepala agar sejajar dengannya, dan bibirku menyentuh bibirnya. Cukup lama kami berciuman, sampai tiba-tiba brak! Itu suara pintu kamar yang terhempas. Rini memandangku cemas. Gak apa-apa, mereka hanya ingin bercanda. Dasar hantu, bercandanya kelewatan. Rini bersungut dan mengajak aku untuk ke rumah majikannya. Tapi cukup sampai di depan rumah saja. Aku melihat seorang wanita parubaya memanggil Rini untuk segera berangkat. Rini melambaikan tangannya membawa separuh hatiku yang telah aku titipkan di dasar hatinya. 5 hari sudah Rini meninggalkan aku untuk pulang kampung. Dan selama 5 hari itu pula, aku dicekam berbagai macam perasaan. Perasaan sulit untuk tidur, karena selalu mendapat gangguan dari makhluk penghuni rumah ini yang selalu jahil. Perasaan kangen terhadap gadis yang kini sudah menjadi bagian dari hidupku. Bagian dari hari-hariku semakin mengusik di setiap waktuku. Dan pada hari ke-6, majikan Rini yang bernama Ibu Sulasmi menemui aku di tempat kerjaku. Aku melihat wanita itu tergopoh-gopoh dan ada kabut duka di kedua matanya. Ada apa, Bu? Aku bertanya karena melihatnya seakan sangat penting. Rini. Ada apa dengan Rini? Kenapa dia, Bu? Rini mengalami kecelakaan waktu balik ke sini. Apa? Rini kecelakaan? Di mana, Bu? Angkot yang ia tumpangi tabrakan. Dan Rini sekarang ada di rumah sakit Medika. Barangkali kamu mau melihatnya. Ini alamat dan kamar Rini dirawat. Sudah ya, Ibu hanya ingin mengabari kamu saja, kata Ibu Sulasmi dan meninggalkan aku. Aku tentu saja terkejut mendengar berita ini. Pikiranku kalut dan panik seketika itu juga. Dan aku harus melihat kondisi gadis itu sekarang. Aku mencari alamat rumah sakit Medika.
Setelah sampai, langsung mencari ruangan tempat di mana Rini menjalani perawatan. Rini terbaring lemah. Di tangan kirinya terdapat jarum dan selang infus. Tapi aku tidak melihat ada luka sedikit pun pada tubuhnya. Rini seakan terbaring tengah tertidur nyenyak. Mas Cipta ya? Tanya seorang wanita muda yang sejak tadi berada di ruangan itu. Iya, Mbak siapa? Saya Ratih, teman kerjanya Rini. Oh iya mas, bisa kan mas temani saya untuk menjaga Rini? Aduh, gimana ya Mbak? Maunya sih begitu. Tapi nanti gimana sama majikan saya Mbak? Kalau soal itu, mas tenang saja. Kan majikan mas itu kenal baik sama majikan saya. Biar nanti saya bilang kalau mas bersedia menjaga Rini. Sejak siang tadi hingga malam hari, Rini belum juga sadar. Dokter sudah 2 kali mengecek keadaannya, dan dokter bilang kalau Rini dalam keadaan baik-baik saja. Mungkin ia terlalu sok mengalami musibah ini. Ratih, teman kerjanya Rini, pamit untuk kembali ke rumah majikannya. Ia terlihat kuyuh karena kurang tidur. Tinggallah aku berdua dengan Rini di ruangan ini. Aku juga nyaris tidak dapat tidur dengan baik. Berkali-kali aku hanya duduk di kursi dekat pembaringan. Sesekali tanganku membelai rambut gadis yang masih juga tertidur. Pada malam ketiga, saat itu malam sudah benar-benar larut. Suasana sekitar tempat ruangan pasien dirawat pun nampak lenggang. Tak ada lagi obrolan dari orang-orang yang menunggu pasien di teras. Hanya sesekali terdengar suara teriakan dan jerit kesakitan pasien di ruang sebelah. Saat aku membelai rambut Rini, tiba-tiba aku melihat ada gerakan pada jari tangan gadis itu. Aku bersyukur melihat kalau dia sudah tersadar dari pingsannya selama 3 malam. Perlahan mata gadis itu terbuka, namun sepertinya ada yang tidak biasa dengan sikap Rini. Matanya terbeliak lebar memandang langit-langit ruangan, dan bibirnya tersenyum. Ia bangkit dari tidurnya, duduk, dan dengan perlahan ia melepas jarum infus di lengannya. Rin, jangan kamu lepasin jarum itu. Aku mencegahnya, namun dengan tanpa aku duga, ia dengan cepat menarik jarum tanpa merasa sakit. Kamu tidak perlu cemas, Cipta. Ah, suara itu. Itu bukanlah suara Rini. Suara itu seperti serak dan dalam. Rini, kamu? Apa kamu lupa sama aku, Cipta? Aku baru ingat kalau suara itu adalah milik Nela. Aku akan meminjam raga kekasihmu ini, Cipta. Dan aku ini pernah bilang sama kamu bahwa suatu saat aku membutuhkan pertolongan kamu. Iya, aku ingat akan kata-kata Nela saat di rumah Ibu Susan. Tapi, apa yang akan kamu lakukan dengan meminjam raga Rini? Malam ini, malam 1000 hari kematianku dan ibu serta adikku. Di malam inilah kami sudah diperbolehkan oleh penjaga alam arwah untuk membalas dendam kami. Dan aku melihat kedua orang yang sudah telah membantai kami sudah kembali ke sini, Cipta. Ikuti apa yang aku perintahkan padamu. Aku sepertinya sudah terkena pengaruh kata-kata Nela yang sudah menguasai raga Rini. Kami keluar dari ruang perawatan, seakan tidak ada seorang pun yang melihat kami. Aku mencemaskan kondisi fisik Rini yang masih lemah. Maka aku memapahnya agar dia dapat berjalan normal, tidak seperti patung hidup yang kaku dalam bergerak. Ternyata kamu memang cowok yang romantis ya. Aku kasihan sama dia. Dia kan baru juga sadar. Kenapa kamu paksa dia untuk berjalan? Kamu tahu, Cipta, sebenarnya kekasihmu ini masih dalam keadaan koma. Dan dengan begitu,
aku mudah untuk masuk dan menguasai raganya. Lalu kita mau kemana? Ke tempat dekat rumah Ibu Susan. Mereka ada di sana. Entah dengan cara bagaimana, aku dan Rini sudah berada di dekat perkumpulan sopir angkot di tempat yang sering aku lewati saat aku masih bekerja di rumah Ibu Susan. Itu dia mereka. Nela menunjuk kepada dua orang pria yang tengah bersandar pada sebuah mobil angkot, dan sepertinya mereka dalam pengaruh alkohol. Gua bosan jadi sopir. Masa satu hari cuma kebagian uang makan gocap doang? Terus mau gimana lagi? Kita ini gak punya keahlian apa-apa selain nyopir. Balas teman satunya, lalu menenggak botol yang aku yakin berisi miras. Aku juga sih, mau jadi penjahat, gua gak punya nyali. Enakan waktu kita masih kerja sama bos Tumin ya. Kita cuma disuruh nagih hutang dan kita bisa berbuat kasar. Tapi lo udah keterlaluan. Gara-gara lo ngehabisin keluarganya si Nela, kita dipecat dan jadi buronan. Nah, Cipta, kamu dengar sendiri apa yang mereka bicarakan. Mereka menyebut keluargaku. Terus kita mau ngapain? Sebentar, ibu dan adik aku juga sedang di sini. Adik dan ibunya, ini sangat aneh. Mau apa mereka di sini? Mau reunian keluarga atau gimana? Dan benar saja, aku melihat dua bayangan yang kemudian berkumpul bersama kami. Dek, sekarang masuklah kamu ke raga pemuda ini. Pesta akan segera kita mulai. Dan ibu tenang saja, menyaksikan apa yang telah mereka perbuat terhadap kita. Suara dalam Nela memberikan perintah. Mendadak tenggokku terasa berat, seakan ditekan oleh beban ribuan kilo benda. Seluruh tubuhku mendadak kaku, dan aku susah mengendalikan diriku sendiri. Aku dan Rini mendekati kedua pemuda yang tengah mabuk berat itu. Kebetulan ada cewek. Sini Neng, kita main di dalam angkot aja, kata salah seorang dari kedua pemuda tadi. Aku melihat Rini semakin dekat dengan pemuda itu. Boleh. Berapa kamu biasa dibayar? Untuk abang berdua, aku kasih gratis. Ah, gratis? Beneran? Iya, dengan satu syarat. Apa itu? Aku minta kepala kalian berdua sebagai bayarannya. Sudah pasti kami akan memberikan kepala kami, agar kamu juga puas, dan kamu minggir cepat pergi. Kedua pemuda itu menunjukku. Dan aku juga akan mengorek jantung kalian berdua. Ayo Kak, kita mulai saja. Suara tawa adik Nela yang sudah menguasai ragaku sudah tidak sabar. Apa maksud kamu? Kalian ingat siapa aku? Kata Nela yang tiba-tiba aku melihat wajah Rini berubah menjadi wajah Nela. Kamu? Enggak mungkin. Lu udah mati di tangan gua. Gak mungkin lu hidup lagi. Seru pemuda tadi yang seakan tidak percaya melihat penampakan Nela. Aku dan adikku juga ibuku memang sudah mati. Dan malam ini aku akan mengajak kalian menemui penjaga akhirat. Tapi tanpa kepala dan isi perut kalian. Karena kepala kalian hanya untuk berpikir tentang utang. Meski harus mengorbankan nyawa orang lain. Dan isi perut kalian sudah penuh barang kotor. Sudah saatnya untuk dibersihkan. Apa lu pikir gua takut sama perkataan lu? Udah mati mau pakai balas dendam segala. Ini rasain. Satu pemuda dengan cepat menusukkan pisau ke perut Rini. Namun itu tidak berhasil.
Sebab dengan aneh Rini sudah berpindah tempat dan berdiri di belakang orang tadi. Rini mencengkram kepala pemuda itu lalu menariknya sekuat tenaganya, membuat kepala itu terpisah dari pangkal lehernya dengan urat-uratnya yang memburai. Ayo dek, lakukan tugasmu, seru Nela padaku yang langsung bergerak sesuai perintahnya. Pemuda yang tinggal sendirian itu tak bisa berbuat apa-apa. Dia tertunduk di aspal, memohon ampun pada Nela. Namun tak ada kata ampun untuk sebuah dendam. Pemuda itu pun mengalami nasib yang sama. Kepalanya putus dan isi perutnya pun sudah aku robek hingga berserakan di jalan. Setelah semua selesai, aku melihat ibu dan adiknya Nela kembali meninggalkan kami. Dan aku mendapat diriku sudah berada di rumah kosong tempat aku bekerja. Iya, aku seperti baru bangun dari tidur di depan teras rumah. Sekeliling rumah sudah terlihat sunyi. Tak ada lagi suara serangga malam dan tiupan angin. Namun rasa dingin tetap menggigit. Keesokan paginya, aku ke rumah majikan Rini untuk memastikan kalau dia masih di rumah sakit dan aku hanya bermimpi. Tapi aku melihat Rini sudah segar bugar, seakan tidak pernah terjadi apa-apa. Bagaimana kabar kamu, Rini? Dan kapan kamu pulang? Kamu ini kok aneh. Aku kan pulang kemarin sore sama kamu. Jawaban Rini membuat aku bingung. Kemarin sore? Jadi semalam? Ada yang aneh ya? Sama, aku juga merasa janggal. Semalam aku keluar rumah untuk menemui kamu. Dan entah apa yang terjadi, aku hanya melihat ada orang yang kepalanya putus. Anehnya aku melihat jelas kalau tangan ini yang telah mencabut kepala mereka. Tapi sudahlah, aku hanya bisa bersyukur karena aku masih selamat atas kejadian yang hampir merenggut nyawaku. Terima kasih ya Cip, kamu sudah mau menemani aku sepanjang aku tak sadarkan diri. Dan sudahi saja dengan apa yang terjadi semalam. Mungkin Nela memang meminta tolong sama kamu untuk meminjam raga kita buat membalaskan dendamnya. Kita doakan saja, semoga arwahnya sudah tenang. Ia ingat kalau aku pernah bertemu arwah Nela yang mengatakan akan meminta pertolonganku. Rini menemuiku saat aku tengah menikmati segelas kopi. Tanpa banyak bicara, pagi itu kami lewati dengan suasana hati yang penuh haru biru. Dan rasanya aku tidak perlu menunggu lama untuk tinggal di rumah kosong yang angker ini. Aku memutuskan untuk berhenti bekerja dan aku ingin pulang kampung. Namun sebelum itu, aku berjanji pada Rini untuk tidak menunggu sampai Lebaran agar aku bisa bertemu orang tuanya. Bulan depan aku kesini, Rini. Aku berharap kamu mau mengajak aku untuk bertemu dengan calon mertuaku. Kamu serius, Cip? Iya, Rini. Aku serius. Aku mendekatkan wajahku dengan wajahnya. Bibirku mencari bibir gadis itu dan menyentuhnya dengan lembut dan penuh perasaan. Beberapa saat lamanya bibir kami saling pagut. Brak! Suara pintu kamar yang terhempas membuat kami harus melepaskan ciuman kami. Dasar jin gak ada akhlak. Aku bergumam lalu mengantar Rini kembali ke rumah majikannya. Cerita ini tamat selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Buat teman-teman, terima kasih yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami dan agar kami bisa lebih semangat lagi dalam membuat konten cerita horor kepada kalian semua. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat lelembut.